Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai transformasi Laplace. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas dua sifat dari transformasi Laplace, yakni sifat linear dan sifat pergeseran. Pergeseran dalam domain S. Ya. Nah, kita kali ini akan melihat bagaimana cara menentukan inverse transformasi Laplace. Sebenarnya ada satu rumusan tersendiri ya untuk mendapatkan inverse transformasi Laplace, tetapi itu biasanya memerlukan kalkulus yang cukup lumayan rumit ya, bahkan kompleks ya. Dan dalam hal ini kita hanya akan melihat bagaimana cara mencari inverse dengan memanfaatkan tabel pasangan transform Laplace beberapa fungsi yang sederhana. Nah, di sini saya sudah menuliskan tabulasinya ya. Jadi ingat bahwa YT dan YS ini kan pasangan. Kalau pasangan itu ya, kalau YT transformnya pasti YS kan ya, dan YS sebaliknya pasangannya YT. Jadi disebut jadi YT adalah inverse Laplace dari YS, YS adalah transform Laplace dari YT. Beberapa ini sudah saya buktikan di beberapa video atau di video sebelumnya ya, bahwa satu pasangannya super S, T pasangannya super S kuadrat, E pangkat AT pasangannya super S min A. Nah, jadi yang tiga ini sudah saya buktikan. Kemudian yang keempat, silakan kalian buktikan dengan memanfaatkan sifat pergeseran. Jadi manfaatkan dua ini ya. Jadi ini T kalau dikalikan dengan E pangkat AT tinggal digeser. Asalnya S digeser menjadi S min A. Nah, makanya jadi muncul S min A kuadrat gitu kan ya. Mudah kita lihat dari situ ya. Kemudian sin omega T pasangannya omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Demikian pula cos omega T, bedanya di sini ya. Kalau tadi omega ini adalah S di atasnya, bawahnya sama S kuadrat plus omega kuadrat. Kemudian 7 dan 8 sebenarnya juga pergeseran dari yang dua ini ya. Jadi kalau dikalikan E pangkat AT dari sin omega T, maka artinya yang ini digeser sejauh S min A. Makanya muncul di sini kan jadi S min A dikuadratkan. Demikian pula yang cos digeser sejauh S min digeser menjadi S min A ya, sejauh A digeser jadi S min A kuadrat plus omega kuadrat. Nah, tentu saja dari tabel ini kita bisa mendapatkan transform Laplace dari fungsi-fungsi yang lain dengan memanfaatkan dua sifat tadi diantaranya. Sebaliknya juga bisa mendapatkan inverse-nya. Jadi kalau diketahui ini, kita bisa diketahui YT-nya, kita dapatkan YS-nya. Sebaliknya kalau diketahui YS-nya, kita bisa dapatkan YT-nya. Ya. Nah, terkait dengan penentuan inverse transform Laplace ya, kita bisa merujuk langsung ke tabel kalau seandainya sudah persis serupa dengan yang ada di tabel di sini. Bagaimana kalau belum serupa? Nah, serupakan gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa lakukan operasi matematik sedemikian rupa sehingga YS yang tadi belum serupa itu merupakan atau menjadi bentuk mirip seperti ini atau penjumlahan dari bentuk-bentuk seperti ini ya. Oke, kita lihat saja contohnya ya. Pertama misalnya kita ingin lihat kalau diketahui YS sama dengan dua dibagi dengan S min 3. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan
YT-nya, maka ya YT sama dengan inverse dari sini gitu kan ya, inverse dari YS ya, inverse dari YS berarti inverse dari 2 dibagi dengan S min 3. Nah ini bentuknya sudah mirip dengan nomor 3 ini kan ya, dengan A-nya berarti 3 kan ya, namun di atasnya ada angka 2 ya. Dengan sifat linear kan sama-sama dengan 2 dikali dengan L inverse dari 1 dibagi dengan S min 3. Berarti sama saja dengan 2. Kita ganti A-nya dengan 3 kan ya, kali apa? E pangkat 3T. Nah, jadi ini contoh yang langsung bisa kita rujuk ke tabel ya. Yang kedua, saat kita punya YS sama dengan S dibagi dengan S min 3 dikali S plus 2. Dengan S lebih besar daripada min 2. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi kita ingin lihat bagaimana YT-nya ini. Nah, ini kan bentuknya belum mirip dengan yang di sini. Nah, akan mirip kalau seandainya apa? Seandainya S min 3 dan S plus 2-nya terpisah. Ya, karena itu maka kita bisa lakukan ini sebetulnya ya. Untuk fungsi rasional seperti ini kan fungsi rasional ya. Itu bisa kita lakukan dekomposisi pecahan parsial. Jadi kita lakukan apa yang disebut dengan dekomposisi ya, pecahan. Syaratnya yang bisa kita dekomposisikan adalah kalau bagian dari atau kalau penyebutnya itu bisa difaktorkan. Ini kan faktornya seperti ini kan ya. Jadi kita dekomposisikan bahwa S dibagi dengan S min 3 dikali dengan S plus 2. Nah, cara mendekomposisikannya tinggal pisahkan ini dengan ada di atas ada konstanta A dibagi dengan S min 3 ditambah dengan B dikali dengan S plus 2. Nah, di pelajaran matek sebelumnya kita sudah bahas ini sebenarnya ya. Nah, tugas kita sekarang mendapatkan A dulu, juga B ya, jadi mendapatkan konstanta ini ya. Nah, bagaimana caranya? Namun kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara apa? Menyamakan penyebut dari ini ya. Jadi nanti kita buatkan A dikalikan dengan S plus 2 ditambah B dikalikan dengan S min 3 dibagi dengan S min 3 dikali S plus 2. Jadi kalau sudah penyebut yang bawah sudah sama, maka yang atas ini tinggal disamakan ya. Lalu nanti untuk dapatkan A dan B masukkan 2 nilai S sebarang. Nanti kalian akan dapatkan persamaan sehingga kita akan dapatkan A dan B. Nah, tetapi khusus untuk kasus yang seperti ini ya, kita bisa lakukan langsung dengan begini saja ya. A. Nah, untuk dapatkan A, kita bayangkan ini ditutup, kita buang. Ya. Berarti yang ada S plus 2-nya kita yang ada yang ini kita buang ya. Kemudian S min 3-nya kita buang juga. Berarti dari sini kan ini dengan ini kita coret nih. Maka yang muncul apa? S dibagi apa? S plus 2. Jadi untuk dapatkan A berarti S dibagi dengan S plus 2 untuk S sama dengan pembuat 0 dari ini ya. Jadi S sama dengan
3. Berarti sama saja dengan masukkan S-nya 3. Berarti 3 dibagi dengan 3 ditambah 2 sama dengan 3/5. Untuk mendapatkan B, buang atau tutup yang A lah gitu ya. Oke. Jadi ini hilangkan nih. Kita akan dapatkan kan berarti untuk dapatkan B ini kan S2 pindah sini kan ya. Berarti tinggal ini pasti hilang lah. S plus 2 dengan S plus 2 hilang. Maka tinggal S dibagi dengan S min 3. Jadi S dibagi dengan S min 3. Tetapi untuk nilai S sama dengan pembuat 0 dari S plus 2 ya. Berarti S min 2 ya. Min 2. Kita akan dapatkan berarti ini masukkan S-nya min 2 dibagi dengan min 2 min 3 sama dengan 2/5. Dengan demikian kita dapatkan bahwa S dibagi dengan S plus 3 dikalikan dengan S min 2 itu dapat kita tulis A-nya adalah 3/5 ya. Kita tuliskan gini aja, 3/5 kali 1 per S min 3 ditambah B-nya 2/5 dikali 1 per S plus 2. Sehingga YT yang ingin kita dapatkan, YT berarti inverse dari YS. YS ini kan ya inverse dari ya ini otomatis ya, atau satu dulu ya. S dibagi dengan S plus 3 dikalikan dengan S min 2 itu berarti dengan menggunakan sifat linear langsung saja gini, 3 dibagi dengan 5 atau 3/5 L inverse dari 1 dibagi dengan S min 3 ditambah dengan 2/5 dikali L inverse dari 1 dibagi dengan S plus 2. Nah, dengan mengacu pada tabel, nah bentuk ini kan mirip dengan ini sama ya ini. Berarti adalah 3/5 E pangkat 3 T ditambah 2/5 dikali, nah ini kan serupa dengan ini ya. Jadi E pangkat jadi min ya ini ya, min. Jadi kalau di plus jadi min, kalau min jadi plus. Mudah saja ingatnya ya. Oke. Jadi ini adalah inverse Laplace dari ini. Nah, yang ketiga, misalnya YS sama dengan S kuadrat plus 2 dibagi dengan S kuadrat min 2S min 3 dengan S lebih besar daripada 3. Nah, bagaimana cara mendapatkan YT-nya? Kita cek dulu bahwa S kuadrat min 2S min 3 itu kan bisa kita faktorkan ya. Jadi kita gunakan nanti dekomposisi ya. Dekomposisi pecahan. S kuadrat plus 2 dibagi dengan S kuadrat min 2S min 3 bisa dipecah yang bawah yang kita perhatikan ya. Itu menjadi S min 1 ya. Oh sorry, plus ya. Plus 1 dikali S min 3 gitu kan. Sehingga yang ini bisa kita pecah menjadi A dibagi dengan S plus 1 ditambah dengan B dibagi dengan S min 3. Maka kita akan dapatkan A sama dengan, nah jadi ini jangan dilihat ya. Kemudian S plus 1-nya hilangkan, ini juga hilangkan S plus 1-nya, berarti tinggal S kuadrat plus 2 dibagi dengan S min 3. Untuk S sama dengan ini pembuat 0 ini ya, min 1. Berarti
min 1 dikuadratkan ditambah 2 dibagi dengan min 1 min 3. Hasilnya adalah 3 dibagi min 4, min 3/4. Kemudian B-nya ini hilangkan, ya. Tutup. S min 3-nya juga hilangkan. Berarti ini S min 3 hilangkan, ya. Berarti tinggal S kuadrat plus 2 dibagi dengan S plus 1. Untuk S sama dengan pembuat 0 dari ini 3, gitu kan ya. Berarti sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 dibagi dengan 3 ditambah 1. Berarti 11/4, gitu kan? Sehingga kita dapatkan bahwa S kuadrat plus 2 dibagi dengan S kuadrat min 2S min 3 kita bisa ganti oleh A-nya min 3/4 kali 1 per S plus 1 ditambah B-nya positif, ya, 11/4 1 dibagi dengan S min 3. Dengan demikian YT berarti yang kita dapatkan, karena adalah YS kan, ya, berarti min 3/4 inverse transform Laplace dari 1 dibagi dengan S plus 1 ditambah 11/4 kali inverse Laplace dari 1 dibagi dengan S min 3. Berarti min 3/4. Ini kan E pangkat, ingat kalau negatif, kalau positif jadi negatif pastinya, min 1 kali T, min T ditambah dengan 11/4 E pangkat, ini berarti 3, ya. 3T. Yang keempat, misalnya kita ketahui YS-nya adalah 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2. Bagaimana YT-nya? Berarti inverse-nya bagaimana? Nah, kita cek coba di tabel, bentuk seperti itu ada. Tetapi kalau bagaimana? Nah, ingat. Kalau di sini adalah bilangan, bukan S, ya, bilangan. Nah, itu kan berbentuk sinus, ya. Jadi L dari sin omega T itu kan sama dengan omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi caranya kita bentuk ini mirip dengan bentuk ini, sehingga nanti akan berarti ke sini, ke arah apa, hasil inverse pasti ke sinus, gitu, ya. Oke, jadi YS 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2 kita manipulasi aljabar, nah, dengan cara membuat seperti ini. Berarti S kuadrat 2 itu kan boleh kita tulis akar 2 kuadrat, gitu, ya. Dan di atas harus ada omega, berarti harus ada akar 2. Nah, supaya tetap sama, ini kan sebenarnya 1 kan, ya. Maka akar 2 ini harus kita bagi dengan apa? Akar 2. Sehingga di sini ada faktor pengali 1/2 akar 2. Ya. Jadi ini dengan ini sudah sama. Sehingga YT yang kita cari berarti L inverse dari ini, dari S, ya, berarti 1/2 akar 2 dengan menggunakan sifat linear. L inverse dari akar 2 per S kuadrat plus akar 2 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan. Berarti ya ke sinus. Dengan omeganya berapa? Akar 2. Berarti 1/2 akar 2 dikali sin akar 2 kali T. Ya.
hal yang serupa seandainya kalau di atasnya misalkan di sini S ya, S. Nah, kalau S berarti kemana? Ke kosinus. Jadi kita lihat di tabel ya, kita lihat di tabel. Kemudian samakan sedemikian rupa dengan atau miripkan dengan yang ada di tabel, maka akan dapatkan pasangannya ya. Oke, di contoh keempat. Misalkan sekarang contoh kelima. Misalkan YS-nya adalah S dibagi dengan S kuadrat plus 3 dikali dengan S min 2 misalnya. Dengan S lebih besar daripada 2. Bagaimana mendapatkan YT-nya? Nah, ini kita lakukan juga dekomposisi pecahan parsial ya. Kita lakukan dekomposisi dulu ya. Dekomposisi. Ini kan sudah terfaktorkan ya. S kuadrat plus 3 dan S min 2. Maka S dibagi dengan S kuadrat plus 3 dikalikan dengan S min 2 itu sama dengan, nah di sini ketika difaktorkan ini kan menjadi S kuadrat plus 3. Nanti di sini muncul konstanta S min 2. Nah, untuk yang bentuk kuadrat di bawahnya ini kan S kuadrat nih. Maka di atasnya bukan hanya konstanta tapi katakan AS plus B. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya kalau ini kuadrat. Demikian pula sebenarnya kalau misalkan di sini pangkat 3, maka sini jadi AS kuadrat plus BS plus C. Kalau ada yang pangkat 3 ya. Tetapi dalam hal ini ya kalau lihat dari tabel kan kita sesuaikan aja yang pangkat 2 saja lah ya. Kemudian kalau ini kan sama aja nih, kalau ini tinggal misalkan konstantanya C ya. Nah, sekarang tugas kita mencari apa? A, B, dan C. Jadi ada tiga konstanta yang harus kita cari atau 3 variabel yang harus kita cari. Nah, ini agak berbeda dengan cara sebelumnya. Ya kalau cara sebelumnya kan tinggal ditutup kalikan ya. Ini untuk mendapatkan A, B, dan C kita coba dengan cara yang umum bahwa kita kalikan saja ini ya. Jadi S dibagi dengan S kuadrat plus 3 dikalikan dengan S min 2. Nah, jadi samakan penyebutnya. Jadi dibentuk lagi menjadi seperti ini ya. S kuadrat plus 3 S min 2. Lalu berarti ini AS ditambah B dikali S min 2. Itu kan ya? Dikalikan sini, ini kali ini. Ditambah C dikalikan dengan S pangkat 2 plus 3. Nah, ini sudah sama, maka ini menunjukkan bahwa pembilangnya atas kiri dan kanan harus sama. Berarti kita dapatkan bahwa S sama dengan AS plus B dikali S min 2 ditambah dengan C kali S kuadrat plus 3. Nah, untuk dapatkan A, B, dan C masukkan sebarang S, terserah. Misalkan memasukkan S0, kemudian S sama dengan 1, S sama dengan 2, silakan saja, bebas ya. Tetapi ada salah satu clue atau petunjuk bahwa kalau di sini ada S min 2 misalnya, kita coba pilih salah satunya 2. Supaya apa? Supaya ini menjadi 0. Ya, jadi kalau ambil S sama dengan 2, maka ini kan 0 kan ya? Berarti kan kita tinggal mendapatkan C saja. Langsung ya. Kita bisa mendapatkan C. Oke, coba kita pilih S sama dengan 2. Masukkan ke sini. S-nya 2 sama dengan, karena ini adalah 2, berarti ini 0 kan? Ini 0. Maka yang muncul tinggal C dikalikan dengan 2 kuadrat plus 3. Sehingga kita dapatkan C sama dengan 2, ini 7 kan ya? Jadi 2/7. Nah, berikutnya, nah, terserah kita pilih. Nah, C sudah tahu kan ya? Kita ingin pilih mencari A atau B dengan memilih S. Nah, kalau kita perhatikan, yang A ini masih dikalikan dengan S. Kalau seandainya S-nya 0, maka yang muncul nanti B saja kan ya? Jadi kita pilih S0.
Ini kita ambil pilih-pilih saja yang kira-kira lebih sederhana cara menghitungnya ya. Tapi sekali lagi mencari S menggunakan apa? Memasukkan S itu boleh sebarang berapa saja, terserah. Ya. Kemudian masukkan S-nya 0 berarti sini. A kali S kali 0 berarti tinggal B kan ya? Berarti B dikali S-nya 0 dikalikan dikurangi min 2 berarti berapa? Min 2 kan ya? Ditambah C, C-nya sudah dapat 2/7. Dikali S-nya 0 tambah 3, berarti 3, itu kan ya? Sehingga kita akan dapatkan B-nya pindahkan ke ruas kiri, berarti B 2B ya, di sini 2B berarti 2/7 dikalikan dengan 3. Karena 2-nya kiri kanan ada ya, kita boleh buang lah, kita coret. Berarti kita dapatkan B-nya adalah 3/7. Nah, baru kita masukkan sebarang S yang lain lagi ya. Biar gampang satu saja ya. Supaya di sini kan pengalinya 1 A-nya ya. Berarti kita akan dapatkan 1 sama dengan A kali 1 A ditambah B. B-nya berapa? 3/7. S-nya 1 dikurangi 2 berarti min 1 kan ya? Ditambah C-nya sudah dapat 2/7 dikali S-nya 1 dikuadratkan berarti 1 tambah 3, 4 ya. Oke, berarti 1 sama dengan ini kali ini kan jadi min A min 3/7 gitu kan? Ditambah ini jadi 8/7. A-nya pindahkan ke ruas kiri jadi A sama dengan berarti ya satunya atau 8/7 dikurangi dengan 3/7 berapa? 5/7. 5/7 dikurangi 1 berarti min 2/7. 2/7. Baik ya. Sehingga kita dapatkan sekarang berarti ini S ya yang kita cari tadi. Jadi S dibagi dengan S kuadrat plus 3 dikalikan dengan S min 2 bisa kita ganti A-nya. Nah ini untuk menuliskan berikutnya tinggal pisahkan S dengan B-nya ya. Jadi ini AS ya, A-nya adalah min 2/7, min 2/7 berarti kalikan dengan S dibagi dengan S kuadrat plus 3 ditambah B. Ini masih ada B per S kuadrat plus 3 ya. Berarti B-nya adalah 3/7. Berarti 1 dibagi dengan S kuadrat plus 3 ditambah C. C-nya adalah 2/7 ya. 2/7 dikali dengan 1 per S min 2. Oke, nah suku-suku ini kan sudah mirip dengan yang ada di tabel. Yang ini sudah, ini bisa ya, ini mirip dengan tabel yang transform Laplace dari kosinus ya, coba cek ya. Ini yang eksponen, pangkat. Yang ini, nah ini yang sinus, tetapi belum apa? Belum serupa kan ya? Coba kalau lihat soal nomor 4, contoh 4 sini ya. Maka ini yang kita trik dulu supaya sama. Berarti di sini apa? Ini kan jadi akar 3 pangkat berapa? Akar 3 pangkat 2 ya. Maka di sini harus muncul akar 3. Supaya muncul akar 3, nanti berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Oke? Jadi yang ini nanti kita trik menjadi, ini diubah menjadi apa? Kita ubah menjadi akar 3 berapa? Akar 3 satunya ya. Ini jadi akar 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan YT sama dengan L inverse dari YS berarti L inverse, ini aja langsung masukkan ya, min 2/7 L inverse dari S dibagi dengan S kuadrat plus, supaya mirip dengan dalam tabel akar apa? Kosinus ya. Akar 3 berarti.
akar 3 pangkat 2 ya. Nah, ditambah yang ini jadi 3/7 L inverse dari, nah ini munculkan akar 3-nya ya. Akar 3 dibagi dengan S kuadrat plus akar 3 dikuadratkan seper akar 3 nya kita keluarkan sini. Nah 3 dibagi dengan akar 3, bayangkan berapa? Akar 3. Baru ditambah apa? Ini ya, ditambah 2/7 L inverse dari 1 dibagi dengan S min 2. Berarti kita dapatkan YT sama dengan min 2/7. Ini adalah kosinus ya. Dengan omega-nya adalah akar 3 kali T ditambah dengan ini akar 3/7 kali sinus gitu kan. Ini yang sinus, akar 3T ditambah dengan 2/7. Ini adalah yang E pangkat keterangannya 2T. Contoh berikutnya, kalau misalkan YS S dibagi dengan S plus 1 pangkat 2. Nah, bagaimana kita mendapatkan YT-nya ya? Ini juga sama ya. Ini artinya faktornya berulang ya. Kita bisa lakukan dekomposisi ya. Dekomposisi pecahan parsial. Ini S dibagi dengan S plus 1 dikuadratkan. Nah, untuk mendekomposisikan yang seperti ini, kuadrat akar berulang ya, akar sama dan berulang, maka pertama kita buat S plus 1 ditambah dengan B S plus 1 kuadrat. Nah, seperti itu ya, jadi kita pecahkannya seperti itu ya. S plus 1 dulu yang pangkat 1, kemudian tertinggi ya pangkatnya pangkat 2 ya. Andai pangkatnya pangkat 3 ya berarti ini nanti plus C per S plus 1 pangkat 3 dan seterusnya ya. Baik, bagaimana dapatkan A dan B nya ya? Sama, saya samakan dulu lagi penyebutnya ya. Ini berarti S plus 1 dikuadratkan, berarti yang ini kita kalikan, yang A dikalikan dengan S plus 1, yang B tetap B saja gitu kan ya. Nah ini sudah sama, berarti kita dapatkan S sama dengan apa? A dikali S plus 1 ditambah dengan B ya. Pembilang dengan pembilang harus sama. Masukkan. Nah, kita pilih S nya berapa? Nah, cek saja. Ini ada S plus 1. Buat aja ini jadi 0, berarti S nya min 1 kan ya. Jadi kalau kita pilih S sama dengan min 1, maka ini pasti 0 nih. Tinggal muncul S sama dengan B. S nya min 1, jadi min 1 sama dengan B. Nah, sudah ketemu B nya min 1 ya. Kemudian kita pilih berikutnya S nya misalnya 0 sajalah ya. Berarti masukkan sini 0 sama dengan, kalau ini 0 kan jadi 1 kan ya. Jadi tinggal A ditambah B. B nya berapa? B nya min 1. Sehingga diperolehlah A sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwa S dibagi dengan S plus 1 dikuadratkan sama dengan A nya 1, berarti 1 dibagi dengan S plus 1 ditambah B nya negatif ya, jadi minus ya. Minus 1 per S plus 1 kuadrat. Dengan demikian kita akan dapatkan bahwa YT L inverse dari YS ya, berarti L inverse dari
1 dibagi dengan S plus 1. Jadi minus ini ya, karena minus L inverse dari 1 dibagi S plus 1 dikuadratkan. Di tabel ini kan langsung E pangkat min 1 kali T, min T. Min berarti, nah ini gimana nih? Ini yang bentuk E pangkat AT dikali T, ya. Jadi ini kalikan T saja, ya. Jadi E pangkat T dikali E pangkat min T. Ya, coba cek di tabel gitu ya. Oke. Jadi sudah saya berikan contoh bagaimana cara mendekomposisikan YS ya, supaya kita bisa dapatkan inverse-nya ya, supaya bentuknya menjadi mirip dengan yang ada di tabel. Berarti kan ada beberapa bentuk tadi kan ya. Ada kalau akarnya atau ya apa namanya faktor yang berbeda, linear berbeda, ada faktor yang pangkat 2, ada yang faktornya berulang seperti ini ya. Tentu saja nanti bisa saja kombinasi ya. Misalkan S plus 1 dikuadratkan dikalikan dengan S kuadrat plus 3 misalnya. Nah, ya tinggal ikuti saja caranya, sama saja ya. Cara memfaktorkannya atau cara mendekomposisikannya. Oke. Sementara saya cukupkan saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.